kuncinya ya tetap semangat mas, jangan mudah menyerah, jangan terpancing lihat-lihat yang udah istimewa itu, jangan mas. Pokoknya bertahap, pelan tapi pasti. Untuk kedepannya di kambing etawa ini yo luar biasa lah. Kalau modal yo semuanya mungkin kendala ya mas. Kalau modal cuman ya yang penting tetap gigih mas, gigih, jangan terbawa nafsu gitu sih mas. Kalau saya yo bertahan lah, step by step, pelan-pelan, asal ya alon-alon asal kelakon ngono sih mas, jadi wong Jawa kuwi. Untuk di sini harga mulai untuk bakalan mas, harga mulai dari 1.200.000 mas. Dari bakal yang tertinggi ada lambe, itu penawaran terakhir di 90 juta mas, lumayan. Mas, saya Hadi Kardianto dari kandang Elpil Farm Purbalingga, tepatnya di Desa Mangunegara, Kecamatan Mrepet, Purbalingga. Awal mula untuk di kambing etawa ini ya dari kakek mas, kakek pernah pelihara kambing. Nah di sini saya juga suka di etawa itu karena ya satu dari harga jualnya mas, pertama di harga jual, kedua juga banyak apa ya, beda gitulah mas dengan kambing-kambing yang lain. Dari pelihara 4 dan alhamdulillah udah sampai sekarang ada puluhan gitu. Untuk sekarang alhamdulillah sudah ada sekitar 40-an mas, 40 ekor untuk indukan itu, dan untuk cempe sekitar ada 25-an lah mas. Ya kalau untuk di kambing etawa ini ya satu harus tekun mas, gitu, enggak cuman dipelihara kasih makan itu aja nggak cukup mas. Ya satu tetap dari hati, pelihara, dirawat tuh. Karena nantinya kalau mau cari yang kualitas yuk perlahan mas, karena dari kambing etawa sendiri pun kalau mau langsung yang istimewa atau yang untuk spesial yang kontes itu, kalau kita belum memiliki pengalaman di kambing etawa ini yuk takutnya yuk atau belum bisa pelihara, akhirnya dari kambing yang tadinya bagus bisa jadi rusak gitu mas. Tuh, jadi makanya kalau kambing di etusnya etawa PRA sekali gesing ini ya harus benar-benar memahami dulu sih mas, gitu. Jadi jangan enggak, memang mungkin hampir sama lah untuk perawatan pada kambing umumnya, cuma kalau untuk PS sendiri ini kadang ya ada sedikit berbeda gitu dengan kambing-kambing yang lain. Ya kalau untuk ciri-ciri kambing yang bagus khususnya di PRA sekali gesing itu untuk pejantan itu terutama di kepala mas, di kepala, di pasung itu, terus di telinga, postur tubuh, ada pola warna, terus rewos, ekor yang dor gitu, yang ke atas tuh, bulunya yang driwul-driwul lah gitu mas, itu untuk pejantan. Kalau untuk betina itu ya khususnya dipasung juga mas, pas pasung juga itu harus yang bagus itu ya yang blunder, telinganya besar juga panjang gitu. Untuk rewes cenderung untuk betina itu di belakang mas, itu yang rewesnya bagus itu yang lebat itu di belakang kalau untuk betina. Kalau jantan kan harus semuanya hampir full itu rewesnya. Untuk pejantan, kalau untuk kawinnya itu minim banget itu di 2 tahun mas, gitu. Kalau untuk betina ya baiknya sih ya mungkin sudah poel 1 pasang atau 2 pasang gitu mas, jadi udah 1 tahun lebih lah usianya, itu yang bagus. Kalau untuk bagusnya sih mas, kalau untuk pejantan itu perbandingannya 5 ekor betina atau 10 ekor betina itu cukup 1 pejantan mas, gitu. Cuman yuk kalau untuk kontes ya rusak mas, kebanyakan itu kadang rusak gitu. Mungkin kalau di farm yuk ada beberapa pejantan biasanya mas. Kalau untuk peranakan sendiri ini mas, kalau kambing ini kan hampir sama sekitar 5 bulanan lah mas. Berapa hari itu sekitar 5 bulan ini itu beranak. Mungkin di 1 tahun saya sendiri sih target di 2 tahun itu 3 kali beranak mas. Kalau untuk 1 betina itu yuk banyak mas, kalau diperkawinkan terus itu selagi masih
mau masih produktif yuk terus kawin mas. Cuman kadang kalau untuk betina yang udah tua kita cenderung kawinkan dengan yang agak muda mas bejantannya. Tapi kalau untuk Doro yang baru awal-awal itu yang masih muda kita kawinkan dengan pejantan yang sudah berusia lebih 3 tahun lebih mas. Ya kalau untuk di kambing etawa ini PR sekali sih kebanyakan sih ya ada yang khusus di kontes breeding juga ada, untuk yang fokus di breeding aja juga ada mas. Karena untuk kontes sendiri pun itu mas biayanya luar biasa mas, mahal gitu. Yang ibarat kata hampir kalau untuk kontes itu kan satu kambing itu mas kalau mau di situ bisa perawatan dari pola makan, susu, terus yang lain-lain, vitamin itu banyak mas. Jadi mungkin kalau untuk di semua farm itu kebanyakan ya ada yang ekonomis, ada yang spek kontes, ada yang terus breeding gitu mas. Karena untuk pemutaran ya biaya pakan sehari-hari untuk kami sendiri gitu. Juga kadang ada yang diambil susunya, mungkin ada. Untuk harga ya mas, untuk harga kambing ini yang mahal itu seninya mas gitu. Jadi kenapa kambing ini bisa mahal yuk itu ada seninya ya. Ya khususnya untuk yang pastinya udah di kontes gitulah mas. Kalau apalagi kalau yang udah speknya kontes, jadi harga itu udah bukan harga kambing gitu lah mas. Jadi harga-harga apa ya, bisa aku seneng piro-piro tak bayar ngono loh mas, karena hobi ya seperti itu sih. Kalau untuk kontes itu mas terutama itu dipasung mas, dipasung sungu, telinga mas, telinga, terus dipostur bulu, kaki-kaki, ekor, terus dari gelambir, pola warna itu ada 11 kalau nggak salah sih mas penilaian itu. Ya kalau untuk perawatan sih ya nggak beda jauh mas, untuk perawatan nggak beda jauh dengan yang kambing lain. Kayak mungkin di etawa kalau saya untuk pakan full hijauan mas gitu, full hijauan, paling ada sedikit beberapa protein yang diperlukan seperti kayak kasih ampas tahu, terus mungkin polar atau konsentrat gitu mas. Tapi kalau untuk saya sendiri kalau pejantan itu jarang saya kasih pakan konsentrat mas, paling full hijauan. Untuk protein kita kasih ampas tahu mas. Kalau untuk kandang ya mas, kandang khususnya di PE kan ibarat mungkin dari pola kebersihan ya mas, kebersihan sih itu masing-masing ya mas. Ya untuk kandang yuk alangkah baiknya yang yuk kalau sambil kena di sawang ngambil ngopi ya karena juga untuk hiburan sih ya mas, ya palingnya sebagus mungkin sih mas. Kalau untuk kandang sih nggak harus yang gimana ya, selera sih mas untuk kandang, yang penting bersih. Kalau untuk ukuran kandang juga selera sih mas, untuk ukuran kandang nggak harus yang besar-besar aja, enggak kecil banget ya, yang penting untuk di kambing itu nyaman mas. Kalau di saya ini ukuran lebar 150 ke belakang, untuk yang betina ini di 180 mas. Untuk pejantan lebar 2 meter ke belakangnya 2,5 meter mas. Kalau mungkin di daerah panas atau dingin yo memang harus panggung sih mas. Tapi kebanyakan ada yang di mungkin kayak dieng, ada yang pelihara juga nggak panggung mas, menyesuaikan suhu gitu sih mas. Kalau kotoran sendiri kita hampir malah 1 tahun sekali mas untuk pengurasan itu, karena untuk kebawahnya kita itu dalam di 2 meter mas gitu. Jadi untuk 1 tahun itu mungkin pun belum penuh mas itu, mungkin 1 tahun sekali kita ambil lah. Untuk mungkin ada petani-petani yang minta untuk pupuk ya tinggal ngambil gitu sih mas. Untuk kendala-kendala di sini ya kadang itu namanya juga belajar ya mas, kadang ada kesalahan kayak kemarin yang jantan itu salah kasih pakan, harus jangan dikasih konsentrat buat indukan, ternyata saya kasihkan ke pejantan, akhirnya bulunya rontok mas gitu. Terus ada ya lahiran
indukannya nggak ngeluarin susu, ya pernah mas ngalamin, akhirnya anakannya mati. Ada juga kembung mas gitu, kadang kasih susu nggak cocok gitu kan, akhirnya kembung mati, ya, ngalamin ya banyak mas, banyak. Kalau penyakit ada mas, pasti ada, semua kambing pasti ya ada lah mas masalah penyakit itu. Cuman yuk kalau mengatasi, kalau di saya sendiri itu paling yuk kadang mencret, kembung. Terus kemarin ketinggian protein ini mas, ada si Bruno itu ketinggian protein, akhirnya badannya itu ada bentol-bentol ya mas, ada banyak, lumayan banyak lah bentol-bentol ya, mungkin karena itu ya akhirnya di sedikit kurangin proteinnya ya alhamdulillah udah sembuh sih mas. Kayak kembung ya kadang alami mas, kayak misalnya master saya kasih daun jambu ya. Kalau untuk pemula, saya juga pemula ya tetap semangat gitu, jangan terambisi yang harganya sekian-sekian mas, tetap semangat, tetap fokus, tahaplah dari gitu, dari yang ekonomis untuk belajar, nanti tahu bakal bisa seperti yang lain kok mas. Yang penting tetap semangat, optimis, tetap tekun lah mas. Untuk pemasaran sendiri itu nggak susah mas gitu, mungkin ya kalau kambing gini kebanyakan itu cenderung lebih mudah di sosial media mas gitu. Kalau untuk di harga pasar khususnya di Purbalingga ini harga belum masuk mas, belum masuk, masih kayak harga-harga kambing biasa mas. Tapi kalau kita ketemunya yo yang udah tahu ngerti yo, harganya tetap lumayan mas. Kedepannya yo tetap diperbanyak mas, pengen perbanyak, pengen yo harapannya sih yo kayak dari petani lingkungan, terutama di lingkungan itu pengen yo ayo pelihara kambing ini biar harganya yuk sekian loh, biar semuanya bisa ngerasain loh mas. Yuk buktikan bareng-bareng, pengennya seperti itu ke depannya. Buat nonton, buat teman-teman ya, buat bolo-bolo, tetaplah semangat, jangan mudah menyerah, ojo terpancing sing wis nang dhuwur, yuk pelan-pelan aja, sementing tetap semangat untuk peternak etawa khususnya ras Kali Gesing.